Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Aulia dan teman saya Maria Nur Azizah. Saya Nala Putri Asabila. Saya Semanur Aini. Saya Lutfiah Sabila. Saya Kiartalita Rida Syaki. Kami di sini akan menjelaskan pengertian bioteknologi beserta jenisnya. Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi. Jadi, pengertian bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup secara utuh maupun bagian-bagiannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk yang bermanfaat melalui cara prinsip atau teknologi tertentu. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kalau dalam keadaan utuh, artinya makhluk hidupnya langsung dipakai secara utuh untuk menghasilkan produk atau jasa bioteknologi. Misalnya, kalau mau bikin nata de coco, maka bisa langsung menggunakan bakteri Acetobacter psilynum secara utuh. Contoh lainnya, kacang kedelai yang langsung ditambahkan jamur Rhizopus oryzae untuk membuat tempe. Terus kalau cuma manfaatin bagian-bagiannya kayak gimana? Artinya, yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu yaitu bagian dari makhluk hidup itu. Misal, hanya diambil enzimnya aja atau DNA-nya aja. Oh iya, kayak yang udah jelasin tadi nih, meskipun nata de coco menggunakan mikroorganisme, bakteri dalam pembuatannya, jangan takut, ini bakal merusak kesehatanmu ya. Karena penggunaan bakteri ini sudah diuji dan diolah sedemikian rupa, sehingga aman untuk kesehatan. Kalau dilihat dari definisinya, kan bioteknologi ini merupakan perpaduan antara ilmu pengetahuan alam dengan rekayasa genetik. Sehingga kita bisa menyimpulkan kalau tujuan bioteknologi adalah meningkatkan pemanfaatan organisme hidup, mulai dari sel, molekul, dan bagian-bagian lainnya, untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Teknologi terbagi menjadi dua jenis nih, ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Lalu, apa aja sih bedanya bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern? Kita cek satu-satu yuk. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara langsung dan umumnya secara utuh untuk menghasilkan atau memodifikasi produk dengan cara prinsip dan teknologi tertentu. Karakteristik atau ciri-ciri bioteknologi konvensional diantaranya memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dan utuh, memanfaatkan cara atau prinsip yang alami umumnya, menggunakan prinsip fermentasi, menggunakan alat dan bahan yang sederhana, tidak memerlukan keahlian khusus dalam pembuatannya, skala produksi kecil dan biaya yang menggunakan relatif. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian-bagian tertentu untuk menghasilkan produk dengan cara prinsip atau teknologi tertentu. Karakteristik atau ciri-ciri bioteknologi modern diantaranya memanfaatkan mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian tertentu saja. Memanfaatkan cara atau prinsip yang modern atau lebih canggih, yaitu berupa rekayasa genetik atau modifikasi gen dan teknologi reproduksi. Menggunakan alat dan bahan canggih dan modern, memerlukan keahlian khusus dalam pembuatannya. Skala produksi umumnya besar dan dengan biaya yang relatif mahal. Contoh bioteknologi modern yaitu pembuatan hormon insulin sintetik, bayi tabung, tanaman transgenik, dan inseminasi buatan. Kita sampai di pembahasan perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Baik bioteknologi modern maupun bioteknologi konvensional memiliki beberapa perbedaan nih. Dimulai dari bioteknologi konvensional, langsung dan utuh dari pemanfaatan makhluk hidupnya dan dia prinsipnya fermentasi. Tidak perlu keahlian khusus, alat dan prosesnya sederhana, skala produksi dan biayanya sedikit dan relatif murah. Contohnya yogurt, tapai, tempe, roti, nada de coco, kecap, minuman beralkohol, dan keju. Dan selanjutnya perbedaan dari bioteknologi modern. Bermanfaat makhluk hidupnya tidak langsung dan umumnya bagian tertentu saja. Prinsipnya rekayasa genetika dan teknologi reproduksi.
perlu keahlian khusus, dan alat dan prosesnya canggih dan modern. Skala produksi dan biayanya banyak dan relatif mahal. Contohnya dimulai dari hormon insulin sintetik, tanaman transgenik, inseminasi buatan bayi tabung. Contoh penerapan bioteknologi. Di awal tadi kita udah disinggung ya beberapa contoh penerapan bioteknologi dalam pembuatan produk makanan dan minuman. Tapi apakah cuma itu contoh makanan bioteknologi? Tentu saja tidak. Seiring dengan perkembangan zaman, bioteknologi dikembangkan dalam berbagai sendi kehidupan. Intinya nih, bioteknologi nggak cuma diterapkan dalam pengolahan produk makanan dan minuman, tapi juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti industri, pertanian, peternakan, bahkan reproduksi. Biar kamu lebih mudah mengingatnya, coba lihat infografis mengenai macam-macam contoh bioteknologi. Penerapan bioteknologi di kehidupan. Di bidang industri, industri makanan dan minuman, industri pertambangan, industri obat-obatan, produk sumber energi, bidang pertanian, bidang peternakan, bidang reproduksi. Sekian materi tentang pengertian bioteknologi, tujuan, jenis, hingga contoh penerapannya. Nah, pemanfaatan bioteknologi itu tidak hanya sebatas yang telah disebutkan ya, namun masih terus berkembang seiring perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Kalian udah paham belum sama materi yang tadi kita udah jelasin? Kalau masih belum paham, bisa diulangi lagi ya. Nah, nanti ada pertanyaan di slide selanjutnya yang harus kalian jawab ya. Sekian dari perwakilan kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.